بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين القائل في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Al-Falah yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat duniawiyah, terlebih kenikmatan diniyah berupa iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pertemukan kita di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini untuk salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia dan di bulan Muharram yang mulia, kita akan membahas tentang doa itu adalah obat dari berbagai macam penyakit. Jadi kita akan bahas tentang doa. Jadi kita ambil dari kitab Ad-Da' wad Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan untuknya syifaan, obatnya. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli da'in dawa'un." Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah. Apabila obat itu sesuai dengan penyakit, bara'a bi idznillah, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Ikhtiar ketika kita sakit, ikhtiar ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala musibah berupa penyakit untuk berobat. Kalau teman-teman atau jamaah yang duitnya banyak, mungkin berobatnya di rumah sakit Singapura. di rumah sakit yang kelasnya sudah kelas apa tuh biasanya paling tinggi,
Mana yang rumah sakit? Apa yang paling tinggi itu? Paripurna bintang 5. Ada rumah sakit bintang 5 juga? Oh, bukan hanya hotel ya? Kalau internasional itu kalau yang banyak duitnya. Tapi kalau yang pas-pasan BPJS atau nggak punya duit juga apa pakai krokan uang 1000-an sama minyak saja apa bu? Jadi kalau obat itu sudah sesuai dengan penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah Taala. Sekalipun kita tahu bahwasanya semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan izin Allah. Bahkan ada orang yang tidak berobat sembuh dengan izin Allah Taala. Contoh misalkan ada kisah tentang seorang ibu-ibu yang ketika menghadiri kajian ilmu seperti ini. Waktu itu temanya tentang rahasia sedekah. Disebutkan bahwasanya di antara keutamaan sedekah itu bisa mengobati penyakit. Lalu kemudian setelah selesai kajian, si ibu ini dia menyedekahkan kalungnya disedekahkan. Setelah itu apa yang terjadi? Si ibu ini yang tadinya badannya kurus, keluarganya juga gak harmonis, dengan suami udah mau cerai. Intinya dia hampir putus asa karena dikasih sakit pada Allah dan juga ujian yang sangat berat, keluarganya gak harmonis. Tapi Masya Allah ketika dia menyedekahkan kalungnya, perubahan terjadi secara drastis. Yang tadinya dengan suaminya harmonis, balik lagi harmonis. Yang tadinya badannya kurus karena sakit, jadi sembuh penyakitnya. Makanya kemudian dia telepon ustazah yang dia pernah menyedekahkan kalung kepada ustazah itu. Telepon, assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam. Lalu kemudian terjadi obrolan bahwasanya kok setelah saya sedekah penyakit saya sembuh, bahkan rumah tangga saya kembali harmonis. Ternyata si ustazah juga mau bilang iya, saya juga tadinya mau telepon ibu tapi nggak punya nomor teleponnya. Saya mau bilang ibu, ketika saya menjual emas yang ibu sedekahkan itu saya lepaskan kalung itu kan ada apanya kan di sini? Ada gandolannya, ada batunya. Jadi ketika saya jual itu sama pemilik toko dilepas gandolannya. Ternyata dalam batu itu ada rambutnya. Ternyata dia kena apa? Sihir. Ya terkena sihir. Maka setelah batu itu dilepas, rambutnya juga kemudian dibuka ikatannya, buburnya itu, ya. Nah, ternyata memang ada pengaruhnya. Jadi sembuh dengan izin Allah Taala. Jadi intinya memang semua penyakit bisa sembuh dengan izin Allah. Tapi tetap kita diperintahkan untuk berikhtiar untuk. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Usamah bin Syarif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaa." Sesungguhnya Allah Taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan untuknya obat. Alimahu man 'alima wa jahilahu man jahilah. Yang diketahui orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu.
Jadi semua penyakit itu ada obatnya. Lalu kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain atau lafaz yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah lam yad'a da'an illa wudi'a lahu shifa." Sesungguhnya Allah Taala tidak meletakkan penyakit kecuali Allah letakkan untuknya obatnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Ada satu penyakit yang tidak ada obatnya. Para sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ma huwa?" Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu penyakit yang tidak ada obatnya? Qala, Rasul mengatakan, al-haramu, penyakit tua. Jadi tua itu tidak ada obatnya. Ya, jadi orang yang sudah tua tidak bisa balik lagi muda, kecuali di mana? Kecuali di surga. Karena di surga itu tidak ada yang tua. Antum tashibbuna wa lam tahramu abada. Kalian di surga itu akan muda selama-lamanya dan tidak akan tua. Jadi hanya satu penyakit ini saja, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, yang tidak ada obatnya. Kemudian Al-Mu'allif juga mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kebodohan itu adalah penyakit. Nabi SAW menjadikan kebodohan juga penyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama, dan menjadikan obatnya itu adalah bertanya dengan para ulama. Jadi bodoh atau kebodohan juga termasuk penyakit. Apa obatnya? Bertanya kepada ahlul ilm, bertanya kepada para ulama. Ada riwayat yang menceritakan tentang para sahabat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir mengatakan, kharajna fi safarin. Kami pernah keluar melakukan safar. Fa asaba rajulan minna hajar. Lalu ada salah seorang di antara kami yang terkena lemparan batu. Jadi kena kepalanya, fasajjahu fi ra'si, kepalanya berdarah. Summah kalama, lalu kemudian laki-laki ini mimpi basah atau junub. Setelah kepalanya terluka, malamnya kemudian mimpi basah. Lalu dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Bagaimana pendapat kalian? Kepala saya ini terluka. Kemudian saya semalam junub. Jadi sekarang saya mau sholat, boleh enggak saya tayammum? Saya enggak mandi. Kalau para sahabat menjawab, mana tidak ada rukhsah, tidak ada rukhsah buat kamu. Wa anta taqdiru 'ala al-ma', kamu masih bisa mandi dengan air. Kemudian dia bermandi, ikhwati wa akhwati fillah, azza wa jalla, famata, dan meninggal dunia. Ya, dan meninggal dunia. Akhirnya kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada mereka? Qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala balas mereka. Ala sa'alu in lam ya'lamu, ketahuilah. Ala sa'alu in lam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Itu artinya kalau kita tidak tahu, lebih baik apa? Bertanya. Kenapa mereka tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam illam ya'lamu, ketika mereka tidak tahu? Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al, sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Jadi kalau kita tidak tahu dalam perkara agama, kita harus bertanya kepada ahli ilmu, kepada ustaz, kepada kiai, kepada para ulama. Innama kana yakfihi an
yatayammama wa yaghsila aw yaghsila ala jurhi khirqatan. Sesungguhnya cukup baginya bertayamum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk yang terluka di kepala tadi diperban ya. Lalu kemudian dia tayamum, diusap saja yang luka ini, enggak usah dibasuh dengan air. Summa yang sah alaihi kata diusap. Wa yaghsila sa'ira jasadihi, adapun seluruh tubuhnya baru disiram dengan air. Jadi yang lainnya dibasuh dengan air, adapun bagian kepala yang terluka ini cukup diapain? Diperban dan ditayamumkan. Berarti ini cara apa? Cara mandinya orang yang sedang ada luka, baik di tangan ataupun di kepala. Yang jelas Nabi SAW menyebutkan bahwasanya obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak ada yang lebih mulia dari doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa syai'un aqrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Tidak ada amalan ibadah yang paling dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala min ad-du'a, daripada doa. Jadi doa ini adalah amalan yang paling mulia. Bahkan seorang imam Al-Mutarrif pernah mengatakan, aku pernah merenungkan tentang kebaikan-kebaikan. Ternyata kebaikan itu banyak. Kebaikan itu ada sholat, kebaikan itu ada puasa, kebaikan itu ada zakat, kebaikan itu ada haji, umrah, sedekah. Akan tetapi ternyata kita tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa melakukan semua itu kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak bisa sholat kalau bukan karena pertolongan dari. Kita nggak bakal bisa duduk di majelis ilmu seperti sekarang ini mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bukan karena pertolongan dari. Nggak bisa kita baca Quran walaupun satu ayat kalau bukan karena pertolongan dari Allah. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah Taala agar dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan, bukan hanya dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan, tapi juga dimudahkan meninggalkan keburukan. Karena kan ada di antara kita kan yang sholatnya rajin, tapi jelek-jelekin orang jelek juga sering. Ada nggak? Ada nggak Bu? Pak? Sholatnya rajin, tapi jelek-jelekin orang jelek juga rajin. Makanya kita diperintahkan untuk minta keduanya. Minta dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan dan minta dimudahkan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Di antara doa yang diajarkan Nabi kepada kita adalah Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan, dimudahkan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Apa doanya Bapak Ibu? Coba kita baca, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Lagi, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Satu lagi, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya, artinya ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Karena kalau kita melakukan kebaikan gampang, melakukan kemungkaran juga gampang, ini berarti apa? Sering.
Bahkan bisa jadi nanti kayak contoh, ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, tapi dia rajin gibah. Jelek-jelek jelek-jelekin tetangganya yang jelek. Dia sholat dapat pahala, dia puasa dapat pahala, tapi juga dia mendapatkan dosa karena berbuat zalim kepada saudaranya. Sehingga nanti di yaumil qiyamah itu kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sholatnya, puasanya, sedekahnya, itu pahala yang akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah SAW, si fulana dikenal dengan rajin sholatnya, bukan hanya sholat wajib, tapi juga sholat sunnah dia kerjakan. Dikenal dengan puasanya, bukan hanya puasa wajib dia kerjakan, puasa sunnah dia kerjakan. Tapi dia juga tidak bisa menjaga lidahnya. Lidahnya itu pedas kayak cabai rawit. Sering berbuat zalim. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia laisa bisyai, dia bukan apa-apa, dia fitnah, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Taala. Kalau lihat ya, setelah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala, barulah kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Makanya kata Imam Al-Bukhari mengatakan apa? Ternyata semua kebaikan itu ada pada doa. Lalu kemudian ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ada tiga cara terkabulnya doa. Intinya adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Taala wa Taala itu dikabulkan oleh Allah. Minimal mendapatkan satu dari tiga ini. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'wah." Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan satu doa, laisa fiha ismun, yang dalamnya tidak ada dosa, wala qati'atur rahim, tidak pula memutuskan tali silaturahim, illa a'tahu Allah biha ihda tsalas, kecuali Allah akan berikan dengan doanya ini satu dari tiga. Minimal mendapatkan satu dari tiga ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, disegerakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Mungkin jamaah juga pernah merasa ya, ketika berdoa langsung dikabul oleh Tabaraka wa Taala. Allahumma inna nas'aluka fardhu. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu mobil fardhu. Besoknya langsung depan rumah ada mobil fardhu. Kaget ya? Kaget. Ya. Yang ternyata itu tetangga numpang naruh doa. Oh, ternyata ini nggak langsung dikabul, mungkin nanti. Maka terus kita minta kepada Allah Tabaraka wa Taala. Sebelum dikabulkan harus terus minta semua, yakin dikabul. Ya. Ada yang langsung disegerakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dan biasanya yang langsung dikabul ini ketika kita dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sangat membutuhkan. Beda kalau misalkan kayak tadi juga, Allahumma inna nas'aluka fardhu, enggak langsung kan? Kenapa? Karena mungkin yang terbaik buat kita untuk sekarang belum perlu kayak itu fardhu. Ada juga sama sering minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka fardhu. Ya. Turunnya apa? Ras. Ya, dulu pertama agia. Terus turun lagi ras. Ternyata memang ini yang terbaik. Apalagi kemarin dengar apa? BBM harganya naik kan gitu. Ya, ras itu BBM-nya apa? Pertama. Iya, pertama Masya Allah. Ada juga yang Pertamina apa? Yang pertama detik ya. Itu lebih mahal kan, 20 Alhamdulillah, berarti ini yang terbaik buat kita ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita yang pas buat kita. Allah akan berikan di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Maka terkadang ada doa yang belum dikabul oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini yang benar. Ada yang langsung dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Dan biasanya dikabulkan oleh Allah ini adalah doa yang kita panjatkan saat kita betul-betul sangat membutuhkan. Termasuk ketika kita berdoa, ya betul-betul berdoa meminta, merengek-rengek sambil nangis kepada Allah Taala. Itu yang dikabulkan biasa, langsung disegerakan oleh Allah Taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa imma an yattakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya doa itu tidak dikabulkan oleh Allah di dunia. Akan tapi nanti akan jadi pahala untuk kita di sisi Allah Taala. Makanya ada orang yang tiba-tiba mendapatkan pahala yang besar dari Allah, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Taala. Sehingga dia bertanya, ya Allah ini apa? Ini adalah doa yang dulu kau panjatkan ketika di dunia dan belum dikabul. Makanya kita jangan pernah berhenti dari berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Jangankan perkara yang besar, ikhwati fillah azza wa jalla. Termasuk perkara yang ringan, minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan urusan saya hari ini. Ya Allah, berikan kepada saya kemudahan untuk melakukan ibadah, untuk baca Quran. Terus minta sama Allah Taala. Adapun yang ketiga kata Nabi, wa imma an yasrifa anhu min as-su' mislah. Ada kalanya dia dipalingkan oleh Allah Taala dari keburukan yang semisalnya. Jadi yang ketiganya imma dipalingkan dari keburukan yang semisalnya. Ada orang misalkan minta uang sama Allah 1 miliar, enggak diberikan oleh Allah Taala, namun Allah palingkan dia dari sakit. Yang kalau dia masuk rumah sakit membutuhkan biaya sampai 1 miliar. Ada yang seperti itu. Maka mendengar ini ikhwati wa akhwati fillah azza ya Allah ya kalau para sahabat berkata, "Idzan nufsir ya Rasulullah." Kalau begitu saya akan banyak berdoa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Allah akbar, Allah akan lebih banyak lagi." Artinya lebih banyak lagi memberikan balasan kepada kita yang berdoa kepada Allah Taala. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah azza ya Allah ya. Kita harus pahami bahwasanya pilihan Allah itulah yang terbaik. Artinya kalau misalkan kita berdoa kepada Allah, ternyata doa kita tidak dikabulkan oleh Allah atau belum dikabul oleh Allah, yakinlah bahwasanya yang Allah berikan kepada kita inilah yang terbaik. Disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamul Nubala, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, "Man ittakala ala husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an wa hadha haddul wuqufi ala ridha bima tusrifu bihi Allah." Barang siapa yang bersandar kepada baiknya pilihan Allah untuknya, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang Allah pilihkan untuknya. Kata beliau, barang siapa yang bersandar kepada baiknya pilihan Allah untuknya, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang Allah pilihkan untuknya. Kita pengen kaya, selalu berdoa kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, bahkan berusaha agar kita bisa kaya. Ternyata kita nggak kaya. Maka kemudian kita akan mengatakan apa? Oh iya, ini mungkin takdir dari Allah Taala. Jadi tidak mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan untuk itu. Ya, contoh misalkan Anda jamaah sekalian, atau setiap kita lah pasti pengen apa? Pengen kaya. Bahkan kita berusaha untuk kaya. Anda sendiri pernah ketemu sama teman, mulai dari kontrak rumah, dia jualan baju, berapa kali lebaran, kemudian bisa kebeli rumah. Dengan jualan baju bisa kebeli rumah. Gak lama kemudian renovasi rumah. Bahkan dia cerita ketika anak tanya, habisnya berapa? 700 juta. Bikin rumah 2 lantai. Beli mobil lagi. Akhirnya anak ikut-ikutan, jual baju bisa kaya lagi. Ikut-ikutan jualan baju sambil terus berdoa kepada Allah Taala, minta dicukupkan rezekinya oleh Allah dan seterusnya.
Sambil berusaha jualan baju, apa yang terjadi? Sama nggak dengan yang teman tadi? Jadi kaya. Ternyata enggak. Karena mungkin nggak bisa masarinya, nggak tahu cara dagangnya ya. Akhirnya Pak tutup, nggak terus, nggak lanjut jualan baju. Ketemu lagi teman yang kaya raya jualan herbal. Sering cerita kalau ketemu, Ustaz, anak habis beli rumah. Berapa? 1 miliar. Ya Allah. Nggak lama lagi cerita lagi, Ustaz, anak habis beli rumah lagi. Di mana? Telaga Sakinah. Habis berapa? 1, sekian miliar. Cerita lagi, rumah yang kemarin dibeli ada renovasi. Habis berapa? Sekian ratus juta. Ya Allah, dalam hati. Banyak banget duitnya. Akhirnya apa? Nyoba jualan herbal. Beli etalase 1,5 meter. Isi kemudian dengan obat-obat herbal, cari yang murah. Pasarin. Memang karena di masarinya ya tadi ke tetangga. Akhirnya alhamdulillah, gak ada yang laku satupun Bapak Ibu. Itu obat herbal habis dimakan sendiri. Ya, habis dimakan sendiri. Akhirnya kemudian ya Allah, emang kaya dan miskin itu merupakan ketetapan dari Allah Tabaraka. Kadang ada jalan saja kalau misalnya orang memang takdirnya kaya, jalannya ada. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ya. Jadi dia mengatakan barang siapa yang bersandar kepada baiknya pilihan Allah, ini yang terbaik buat kita. Maka kita tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang Allah pilihan untuk kita. Makanya kita hendaknya bersandar kepada Allah dan yakinlah bahwa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik buat kita. Lalu kemudian ikhwati wa akhwati fillah azza Allah yakum yang berikutnya, sebab-sebab terkabulnya doa. Bagaimana doa kita kali ini agar dikabulkan oleh Allah Taala? Yang pertama, biasanya doa dikabul itu ketika kita dalam keadaan safar, lagi pulang kampung, banyak doa, umroh, haji, ya. Yang kemarin sudah pulang, jamaah, belum ya, ya yang haji, atau ketika misalkan dinas kerja ke daerah, itu kan sedang safar, berdoa kepada Allah Taala. Doa orang yang safar ini termasuk doa yang mustajab. Yang kedua, orang yang berdoa dalam keadaan sangat butuh, sangat genting, ini juga akan dikabul oleh Allah. Yang ketiganya, menengadahkan tangan ke langit. Jadi kalau kita berdoa jangan pelit atau jangan malas ya, menjulurkan kedua tangan ke langit. Kemudian yang keempatnya adalah dengan memuji Allah di awal kita berdoa kepada Allah. Sebelum kita minta sama Allah, kita puji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebut nama-nama Allah yang bagus. Adapun dalilnya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyib." Sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari kita sedekah kecuali sedekah yang kita dapatkan dengan cara yang kita berikan dengan uang yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang kita dapatkan dengan cara yang haram. Ada pencuri misalkan, dia mencuri atau korupsi 1 miliar, lalu kemudian dia sedekahkan 2,5%-nya, gak bakal diterima oleh Allah Taala. Ada orang berzina, sekali zina mendapatkan uang 80 juta atau 85 juta, dia sedekahkan 2,5%, gak bakal diterima. Karena Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa anna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah perintahkan orang-orang yang beriman sama seperti Allah perintahkan kepada mereka para rasul. Allah perintahkan kepada mereka para rasul, ya ayyuhar rusul, hai para rasul, kulu minat thayyibati,
makanlah oleh kalian makanan-makanan yang bukan hanya baik tapi juga halal. Wa'malu salihah, beramal salehlah kalian, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku kata Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah perintahkan para rasul untuk memakan makanan yang halal. Bukan hanya enak, lezat, baik, tapi juga halal. Begitu pun Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian yang baik-baik, yang halal-halal, apa yang akan dirizkikan kepada kalian. Jadi Allah perintahkan kita untuk memakan makanan yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Termasuk kita nafkahi anak dan istri kita. Yang kita tahu bahwasanya kewajiban kita para suami adalah menafkahi keluarga. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa hak-hak istri kami bagi kami? Apa kewajiban kami kepada istri kami? Apa hak-haknya mereka? Rasul mengatakan, antuk imaha idza tu'inta. Di antaranya, kau berikan dia makan apa yang kau makan. Jadi kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga itu siapa? Suami. Dan suami bukan hanya memberikan nafkah kepada keluarga, tapi berikan nafkah yang terbaik. Cari nafkah yang halal. Jangan berikan kepada keluarga kita makanan yang kita dapatkan dengan cara yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Lalu kemudian summa dzakara rajul, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yutilus safar, yang dia melakukan perjalanan panjang. Ya, ada orang yang safar. Orang yang safar kalau berdoa dikabul oleh Allah tabaraka wa taala. As'asa akbar, rambutnya kusut berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia julurkan kedua tangannya ke langit, berdoa. Sudah safar, dia berdoanya menjulurkan kedua tangan ke langit. Lalu kemudian diawali doa dengan ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini semuanya kata para ulama adab ketika kita berdoa. Orang yang safar ketika berdoa dikabul oleh Allah. Orang yang menjulurkan kedua tangannya ke langit, Allah malu kalau Allah tidak kabulkan permintaannya. Bahkan termasuk juga orang yang berdoa dengan memuji Allah di awal doa. Di sini orang ini sudah safar, menjulurkan kedua tangan ke langit, kemudian mengawali doa dengan memuji Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Rasul mengatakan, wa mat'amuhu haramun, makanan yang dia makan dibeli dengan uang yang haram. Wa masrabuhu haramun, minuman yang dia minum dibeli dengan uang yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dia pakai dibeli dengan uang yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dagingnya tumbuh karena makan makanan yang dapatkan dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana doa yang dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ikhwati wa akhwati fillah azza wa jalla, di dalam hadis ini disebutkan tentang sebab-sebab terkabulnya doa, termasuk juga penghalangnya doa. Sebab terkabulnya doa yang pertama tadi apa? Safar. Yang kedua, meminta dalam keadaan sangat butuh, sangat penting. Yang ketiga, menjulurkan kedua tangan ke langit. Yang keempat, memuji Allah sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta. Berarti yang kelimanya adalah menjauhkan diri dari memakan makanan yang kita dapatkan dengan cara yang haram. Karena memakan makanan yang kita dapatkan dengan cara yang haram itu termasuk mawani', termasuk penghalang dikabulkannya doa oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya coba ketika kita berdoa kepada Allah, ya, apalagi saat safar, julurkan kedua tangan ke langit seperti ini. Ini ada. Terus memuji Allah sebelum kita minta. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, al-mannan, badi'us samawati wal ardi, ya dzal jalali wal ikram. Pokoknya sebut nama Allah. Atau juga ya Allah, ya Rahman, irhamna, ya Allah, ya Razik, urzuqna. Puji Allah terlebih dahulu sebelum kita minta. Bapak Ibu, kita juga sama ya. Kalau ada orang datang ke kita mau minjem duit,
Muqaddimahnya bagus. Assalamualaikum Pak Haji. Masya Allah, Pak Haji ini semakin berumur semakin ganteng. Kayaknya masih bisa dibayar. Bisa apa? Ya bisa. Rumahnya udah Masya Allah, udah duitnya banyak, tambah ganteng, soleh, rajin ngaji lagi Pak Haji. Begini Pak Haji. Nah, mulai datang saya ke sini maksudnya mau minum duit Pak Haji. Ya nggak banyak sih, ya bagi Pak Haji mau kecil lah, 2 juta. Kira-kira dikasih pinjam? Ya, Allah Taala, apalagi kita mintanya sama Allah pemilik segala sesuatu. Makanya harus diawali dengan memuji Allah Taala. Bahkan disebutkan dalam kitab ini juga kisah seorang sahabat namanya Abu Miklah. Tetapi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan hadis ini derajatnya lemah. Jadi Abu Miklah ini saudagar atau pedagang. Di tengah jalan kemudian dirampok. Perampok ini kemudian memberikan 2 pilihan, pilih harta atau nyawa. Kalau kita pilih mana Pak? Jangan bilang pilih atau. Maka Abu Miklah menyerahkan semua hartanya, silahkan kalian ambil harta. Semuanya diberikan oleh perampok kepada perampok ini. Habis semuanya sudah tidak ada. Tapi perampok ini mengatakan, sekarang saya mau bunuh kamu. Sekarang saya mau bunuh kamu. Kata Abu Miklah, apa urusanmu dengan saya? Harta yang saya miliki sudah saya berikan semuanya, tidak ada sama sekali. Urusan kamu dengan saya apa? Sehingga kamu akan bunuh saya? Enggak, pokoknya saya mau bunuh kamu. Namun kemudian Abu Miklah meminta kepada perampok ini, ya sudah, kalau memang kau mau bunuh saya, silahkan. Tapi izinkan saya, berikan kepada saya waktu 5 menit saja. Kata perampok ini, tanya, mau ngapain? Saya mau sholat sunnah. Ya, mau ngapain? Sholat sunnah. Dan perampoknya baik. Silahkan. Ya, akhirnya sholat sunnah. Lalu kemudian di sujudnya atau ketika sujud, disebutkan di sini di sujud yang terakhir. Abu Miklah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala, Ya Allah, Ya Wadud, wahai Allah yang Maha Pengasih. Ya Dzal Arsyil Majid, wahai Allah yang memiliki arsy yang agung. Wa ya Fa'ala lima yurid, wahai Allah yang melakukan apapun yang Dia kehendaki. As'aluka, aku meminta kepadamu, bi'izzika alladzi la yudham, dengan kemuliaan-Mu yang tidak bisa dijangkau, wa mulkika alladzi la yuram, dengan kerajaan-Mu yang tidak bisa diraih, antakfini syarra hadzal is, selamatkan aku ya Allah dari kejahatan perampok ini. Setelah berdoa dengan doa ini, ya, memuji Allah, isi doanya apa? Antakfini syarra hadzal is, selamatkan aku dari kejahatan perampok ini. Tiba-tiba datanglah penunggang kuda dengan tombak di tangannya, kemudian perampok itu pun dibunuh. Setelah itu penunggang kuda ini memanggil Abu Miklah, ya Abu Miklah, kum, Abu Miklah, bangun. Sehingga Abu Miklah bertanya, man anta, siapakah engkau? Dengan sebab pertolongan Allah dan juga dengan sebab bantuanmu, aku selamat. Maka dia mengatakan, aku ini adalah malaikatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang turun diperintahkan untuk menyelamatkan kamu. Masya Allah ya. Tapi hadisnya derajatnya lemah. Ya, tapi untuk motivasi tidak masalah. Bahkan para ulama mengatakan, sekalipun hadisnya lemah, berdoa kepada Allah mengawali dengan memuji Allah ini termasuk dianjurkan. Ya, mengawali doa dengan memuji Allah, menyebut nama-nama Allah yang husna ini sangat dianjurkan. Makanya ketika lagi di jalan, ya, ada perampok, ada begal, atau lagi ditilang, doa dengan Allahumma barik, ya, antakfini syarra hadzal is. Allah Taala. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah azza Allah. Habis waktunya. Waktu terkabulnya doa. Jadi kalau tadi sebab dikabulkannya doa. Jadi apa ada berapa tadi? Sabar, menjulurkan kedua tangan ke langit, ya. Terus yang ketiganya, apa yang ketiganya? Yang keduanya menjulurkan kedua tangan ke langit, yang ketiganya mengawali doa dengan
memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keempatnya, menjauhkan diri dari memakan makanan yang haram. Ada juga kan yang sebelumnya kita sebutkan tadi, merengek-rengek minta sama Allah. Usahakan kalau misalkan kita minta sama Allah, merengek-rengek kalau kita sambil nangis, ya, Allahumma inna as'aluka jannatal firdaus. Karena yang mengatakan apa? Inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang merengek-rengek minta dalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah itu senang ketika kita berdoa itu sambil nangis, sambil merengek-rengek, menunjukkan kita itu sangat butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini adab dalam berdoa. Ada waktu-waktu juga yang menyebabkan doa dikabul oleh Allah. Yang pertama, sepertiga malam yang terakhir. Ini waktu mustajab. Yang kedua, pada hari Jumat. Ada yang menyebutkan waktunya ketika imam duduk ya di antara dua khutbah. Ada yang menyebutkan juga hadis setelah asar sampai menjelang maghrib. Yang ketiga, bulan Ramadan. Yang keempat, pada hari Arafah kemarin dalam 9 Dzulhijjah. Lalu kemudian yang kelima, doa antara adzan dan iqamah. Makanya usahakan doa antara adzan dan iqamah kayak tadi. Kita juga banyak lihat ya. Kalau sudah paham barangkali. Lebih banyak yang berdoa tadi betul. Itu waktunya mustajab. Bainal adzan lain. Antara dua adzan, antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Lalu kemudian doa selesai sholat 5 waktu, bisa setelah atau bisa sebelum salat. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah azza itu barangkali dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sisa waktu kita manfaat untuk tanya jawab tafadhol. Pada jemaah yang ingin bertanya di waktu kesempatan silakan. Yang ada. Nah, ikhwati wa akhwati fillah azza wa jalla, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai poin ini. Tapi belum masuk usul. Belum. Enggak apa-apa ya, sampai nunggu ya. Kita tambah dikit lagi ya. Tadi kita kasih waktu. Kira ada jam. Hah? 6.10. Berarti masih ada waktu ya. Nah, waktu terkabulnya doa tadi sudah. Yang pertama apa? Sepertiga malam terakhir. Yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Jadi Allah Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, man yad'uni fa ujibalah, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Wa man sa'alani la'utiyannah, siapa yang minta kepadaku, aku akan perkenankan permintaannya. Wala in ista'adzani la'u'idanna, siapa yang minta perlindungan kepadaku, aku lindungi dia. Wala in istaghfarani fa'ghfir, siapa yang minta ampunan kepadaku, aku akan berikan ampunan kepadanya. Jadi sepertiga malam yang terakhir ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Pasti ada yang bertanya, kenapa sih sepertiga malam terakhir? Kenapa nggak jam 8? Kan kita semua bisa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jawabannya ikhwati wa akhwati fillah azza Allah, yang justru itulah waktu yang sangat sulit, waktu yang sangat berat. Karena kebanyakan kita sepertiga malam terakhir, ya, ketika bangun misalnya, ada dari kita yang bangun jam 3, habis itu ngapain? Tidur lagi. Ada juga yang bangun jam 3 dari kamar mandi. Setelah dari kamar mandi kemudian balik lagi ke tempat tidur, lanjut tidur. Karena ini waktu yang mustajab. Waktu yang kalau kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi manfaatkan sepertiga malam terakhir. Terus hari Jumat dari ibadah asar atau juga antara imam ketika duduk antara dua khutbah, termasuk bulan Ramadan, hari Arafah kemarin, ketika ada antara adzan dan iqamah, termasuk ketika sebelum salam dalam salat. Lalu kemudian usahakan ketika kita berdoa menangis
seperti anak kecil yang minta kepada kedua orang tuanya. Karena Rasul mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang merengek-rengek dalam berdoa kepada Allah. Bahkan juga sebagian para ulama mengatakan kun mislas sabiyyi idza ishtaha ala abawahi syahwatan. Jadilah kamu seperti anak kecil yang apabila dia meminta kepada kedua orang tuanya keinginan, pengen ini, pengen itu, minta sama orang tuanya. Falam yumakkinnahu qa'ada yabki 'alaihim. Orang tuanya tidak mungkin memberikan sesuatu kepada si anak tersebut kalau dia nangis. Fakun anta mislah, maka jadilah kamu seperti dia, kata para ulama. Idza sa'alta rabbaka, apabila kamu meminta kepada Rabbmu, wa lam yu'tikahu, dan Allah belum memberikan kepada belum memberikannya, faqul waqi 'alaihi, maka duduklah dan menangislah meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi usahakan ketika berdoa itu dibarengi dengan menangis. Kalau nggak bisa nangis bagaimana Ustaz? Karena ada sebagian kita tuh hatinya sudah keras, susah untuk nangis. Ikhwati wa akhwati fillah azza wa jalla. Makanya para ulama mengatakan, ketika ada orang yang berdoa, lalu dia merasakan dekat dengan Allah, merasakan kehadiran Allah tabaraka wa taala, merasa sedang diawasi oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga terkadang apa? Badannya itu merasa merinding. Pernah nggak? Ya kan? Itu kalau sudah merinding, jemaah sekalian yakin nangis. Makanya ketika kita berdoa sangat khusyuk, seakan-akan kita melihat Allah tabaraka wa taala. Atau kalau nggak bisa kata Nabi, maka yakinlah Allah melihat kita. Allah sedang memperhatikan kita. Ketika kita merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah tabaraka wa taala, ini biasanya akan langsung bikin kita nangis. Dan orang kalau berdoa seperti ini, biasanya doanya dikabul oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, makanya usahakan. Ya, jadi jangan kita berdoa ini apa? Lupa hatinya Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi pikirannya mall. Itu gak bakal dikabul oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Ketika kita berdoa harus khusyuk antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta, ya, dengan hati kita. Lalu kemudian ikhwati wa akhwati fillah azza Allah yakum, orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Doa orang tua kepada anaknya. Makanya kita sebagai orang tua enggak boleh mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Rasul mengatakan ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Tabaraka wa taala. Salah satunya adalah da'watul walid ala waladi, doa orang tua kepada anaknya. Jadi sejelek-jeleknya anak kita, senakan-nakalnya anak kita, jangan sampai mendoakan keburukan kepada mereka. Mungkin jamaah pernah dengar kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjid. Dulunya sama. Bahkan pernah ketika ada tamu datang ke rumah, itu jamuan buat tamu, makanan buat tamu ditabur pasir. Ibunya marah, diusir, keluar kamu. Semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Jadi kan? Jadi dikabul oleh Allah. Kita juga sama kalau marah sama anak. Doakan kebaikan. Dasar anak hafal Quran 30 juz. Bisa enggak, Pak? Dasar anak yang nanti kalau gede jadi imam Masjid Al-Farah. Ya. Karena doa orang tua itu mustajab, dikabul oleh Allah Taala. Jangan doakan keburukan. Ini kadang orang tua saking marah sama anak, kadang doanya keburukan, dasar anak setan. Akhirnya anaknya, iya kan? Tapi anak sekarang pintar sih. Ketika orang tuanya doain, dasar anak setan, kata anaknya, kalau saya setan, bapak siapa? Lalu kemudian yang kedua, doa orang yang puasa. Ya, kita kemarin ya ketika puasa banyak doa. Doa orang musafir udah tadi. Doa orang yang terzalimi mustajab, hati-hati. Makanya Rasul pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, ya, iyyakum wa qara'im amwalihim.
takutlah kamu mengambil harta-harta mulia mereka yang mengambil secara zalim. Ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu terhadap doanya orang yang teraniaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya doa orang yang teraniaya dengan Allah tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi hati-hati dari melakukan kezaliman sekecil apa. Karena doa orang yang teraniaya dikabul oleh Allah. Lalu kemudian doa kepada orang lain saat yang didoakan tidak tahu. Nah, ini Pak, kita sering doa ya. Tapi syaratnya apa? Jangan ada yang tahu kita doakan. Kayak ini lagi ngaji doa. Ya Allah, mudah-mudahan sebelah saya bisa lebih Fortuner ya Allah. Jangan sampai tahu. Jangan sampai tahu. Atau juga ya Allah, mudah-mudahan sebelah saya ini kayaknya pengen banget umroh. Semoga dimudahkan bisa umroh sama keluarga ya Allah. Saling doa mendoakan. Jangan pelit dengan doa. Apalagi tadi mengatakan da'watul muslim li akhihi muslim khairan mustajab. Doa kebaikan seorang muslim kepada muslim yang lainnya akan dikabulkan oleh Allah. Wa indahu malakun muwakkalun, di dekatnya ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dirinya ketika dia berdoa kebaikan untuk saudaranya. Malaikat ini mengaminkan doanya. Amin, kata malaikat. Walaka bimiskin, kamu mendapatkan apa seperti apa yang kamu minta. Itu artinya apa? Doa kebaikan kita untuk saudara kita akan kembali kepada kita. Ya Allah, mudahkan sahabat saya ini renovasi rumah ya Allah. Terima kasih ya, rumah sudah banyak yang bocor gentingnya. Apa kata malaikat? Amin. Kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang kamu minta. Ya Allah, mudahkan sebelah saya yang masih jomblo ini biar dapat istri yang cantik ya Allah, yang soleha, yang kaya raya, anak satu-satunya ya Allah. Apa kata malaikat? Amin. Kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang kamu minta. Makanya doanya jangan dapat istri. Doa kepada orang lain yang didoakan tidak. Kemudian doa seorang yang bangun tengah malam dan sebelumnya tidur dalam keadaan berwudu. Jadi keutamaan wudu. Jadi wudu sebelum tidur. Orang yang berwudu sebelum tidur, ketika dia bangun malam hari, orang Betawi bilang itu mendusin, ya. Bangun malam hari, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah. Nah, ini termasuk doanya mustajab. Doanya dikabulkan oleh Allah. Kamu tidur tengah malam, ya. Ini juga termasuk doa mustajab. Lalu kemudian doa orang yang menjaga amalan yang wajib dan yang sunnah. Masya Allah, apalagi ini nih, amalan yang wajib dia jaga, amalan sunnah dia rutin kerjakan. Maka Rasul mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi waliku, siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, maka sungguh aku akan mengumumkan perang dengan dia. Lalu Allah mengatakan wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayhi mimma aftaradtuhu 'alaihi, tidaklah hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai dari amalan yang aku wajibkan kepadanya. Jadi amalan wajib adalah amalan yang paling dicintai Allah. Maka dahulukan amalan wajib yang sunnah. Kalau Allah katakan wala yazalu yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu, tidaklah hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Orang yang melakukan amalan wajib terus rutin mengerjakan yang sunnah akan dicintai oleh Allah. Dan Allah katakan kalau aku cinta kepadanya, aku akan bimbing tangannya, aku akan bimbingnya, aku akan bimbing matanya, aku akan bimbing pendengarannya, aku akan bimbing kakinya. Melangkah ke tempat-tempat kebaikan, melihat pemandangan-pemandangan yang dihadirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya dapat bimbingan dari Allah. Wala in sa'alani la'utiyanna, sungguh jika dia minta, aku perkenankan permintaannya. Ya, jadi orang yang mengamalkan amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Lalu kemudian dua orang yang berada dalam keadaan genting ketika menghadapi musibah. Kita pernah misalkan mau berangkat kerja, macet luar biasa, ini kan bikin kita panik. Doa sama Allah, Masya Allah. Ini mustajab. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, doa dengan bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Jadi boleh tawassul dengan amal soleh, tidak mengurangi pahala. Jadi kalau misalnya kita kayak ngaji sekarang, ya,
niatkan ikhlas karena Allah. Nanti ketika sulit nih, ya nggak punya duit, kemudian utang banyak, yang minjemin duit sudah nagih, itu kan sulit gitu. Tawasul dengan amal kita, ya Allah. Tadi pagi saya ngaji di Masjid Al-Ikhlas, tadi Masjid Al-Falah, niatnya ikhlas karena Engkau ya Allah. Kalau memang ngaji saya di Al-Falah itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka berikan saya pertolongan. Itu namanya tawasul dengan amal saleh. Sama seperti 3 orang yang terperangkap dalam gua, yang kemudian mereka bertawasul dengan amal-amal soleh yang mereka lakukan. Yang pertama tawasul dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua tawasul dengan apa yang kedua? Menjauhkan diri dari zina. Dan yang ketiganya bertawasul dengan sifat amanah, ya sifat amanah. Sehingga kemudian Allah keluarkan mereka dari dalam ya. Ini barangkali yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar tentunya datang dari Allah, dengan salah dari kejahatan dan pribadi itu mohon didoakan minta maaf yang seluas-luasnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.